dibilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya? Siap? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu mau absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir atau ada yang izin? Oh, ada semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena sekarang itu sedang musim hujan, yang kadang panas, kadang hujan. Jadi kondisi tubuh kita itu harus senantiasa dijaga. Dengan cara apa? Makanannya ya sehat. Terus jangan minuman yang dingin, yang es. Terus pola tidurnya juga harus cukup ya, supaya tidak sakit. Oke, sekarang untuk kainnya silakan disiapkan dulu, berdoa dulu ya sebelum belajar. Manusia sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tema 3 berarti ya, tentang tokoh dan ya, coba ada yang masih ingat nggak apa materinya? Thomas itu penemu apa? Kalau penemu handphone masih ingat? Graham Bell. Apa lagi yang diingat? Apa? Penemu apa itu? Berarti masih pada ingat ya? Jangan lupa untuk dibaca kembali supaya masih ingat. Hari ini Ibu mau mengajar tentang tema 4, yaitu tentang globalisasi. Ya. Tujuannya yaitu ketika nanti kalian belajar tentang globalisasi, kalian bisa menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di ASEAN. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi ya teman-teman dengan kelompok untuk menyebutkan peran Indonesia itu apa aja dalam ASEAN. Kemudian nanti kalian bisa menyebutkan informasi dari teks eksplanasi ya, dan masih banyak lagi tujuan yang lainnya ya. Karena tadi sudah disinggung bahwa kita hari ini akan belajar tentang globalisasi, silakan sekarang buka bukunya halaman 1 ya. Silakan buka halaman 1. Nah, di sini kita mau mengamati berbagai produk yang ada di sini ya, mau itu produknya berupa barang atau makanan. Nah, coba dilihat di tabelnya. Di situ ada barang apa yang pertama? Jam tangan itu berasal dari mana ya? Kemudian ada apa lagi? Karpet berasal dari Turki ya. Kemudian ada boneka. Ya, boneka ada di mana? Kalau mobil? Kalau dari Indonesia ada apa? Kemudian ada susu tuh dari Nah, itu kan banyak produk ya dari luar negeri, dari negara kita yang ada di tabel ini. Sekarang buka halaman berikutnya.
Ya, bisa dilihat di situ ada batik dari Indonesia, kemudian karpet dari negara Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Nah, itu bukti bahwa adanya globalisasi. Bukti bahwa adanya globalisasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temukan, ya. Kita bisa menemukan dari makanan, dari barang, dari apapun dari negara lain. Contohnya, kalian pernah nggak pergi ke McDonald? Tahu? McD? Tahu kan McD? Tempat apa? Restoran makanan, ya. Nah, itu tuh dari produk luar negeri, dari negara lain, tapi bisa kita temukan di negara Indonesia, benar nggak? Terus makanan apa lagi contohnya yang dari negara lain yang ada di Indonesia? Apa? Dari mana KFC? Dari mana? Oh, bukan. Nih, bertanya, kalau pizza tahu pizza dari mana? Dari Italia, ya. Kalau hamburger, bukan. Dari mana coba? Ada yang tahu nggak hamburger itu dari mana? Dari negara mana? Ada yang tahu? Amerika. Ya. Nah, produk Indonesia juga bisa ditemukan di luar negeri. Ada nggak produk Indonesia yang di luar negeri? Contohnya tadi? Terus kalian nih, aku tanya lagi, kalian pernah nggak pesen barang dari Shopee? Pernah pesen barang dari Shopee, terus barangnya itu dikirim dari luar negeri, pernah nggak? Ya, pasti pernah, ya. Ibu juga pernah waktu itu beli di Shopee, beli barang. Nah, barang itu dari luar negeri. Itu kan bisa, ya, bisa kita beli dari luar negeri itu karena adanya globalisasi. Ya. Jadi globalisasi itu sangat penting, ya, di kehidupan sehari-hari kita. Coba ada yang tahu nggak apa arti globalisasi? Proses. Jadi semua negara yang ada di belahan dunia ini bisa terhubung satu sama lain. Faktor pendukungnya apa aja? Faktor pendukungnya yang pertama apa? Ada yang coba? Bukan. Faktor pendukung adanya globalisasi itu apa aja? Nih, yang pertama adanya teknologi dan informasi, ya. Sekarang banyak barang elektronik yang kita temukan di Indonesia. Contohnya apa? Yang kalian punya? Ya. Karena adanya teknologi, handphone, terus apa lagi? Laptop, ya, komputer, HP, ya. Nah, itu tuh merupakan faktor pendukung dari globalisasi. Ya. Kalian punya saudara dari negara lain atau yang tinggal di misalnya di Arab Saudi, punya nggak? Pasti punya, ya, ada yang punya. Nah, itu kalian bisa berkomunikasi nggak dengan mereka yang ada di negara lain? Bisa, ya. Nah, bisa komunikasi walaupun negaranya berbeda, walaupun negaranya jauh, tapi karena adanya globalisasi kita bisa berkomunikasi dengan mudah dan cepat, ya. Terus transportasi, contohnya apa transportasi? Pesawat. Nah, sekarang kan kalau misalnya mau ke luar negeri tuh nggak perlu perjalanannya itu nggak lama gitu, nggak 3 hari, 4 hari. Kalau dulu kan waktu dulu belum ada pesawat, jadi perjalanannya itu bisa sampai 5 hari kalau ke luar negeri itu, ya. Nah, sekarang karena adanya transportasi pesawat, ya, kapal juga, nah itu bisa memudahkan kita untuk ke negara lain gitu, dalam waktu yang singkat, gitu, ya. Nah, coba sekarang kalian diskusikan, ya, dari apa namanya, selain barang
Australia, Brunei, Amerika, pizza Italia, HP Cina, pesawat Indonesia, lampu hijau Indonesia, es jam-jam Arab. Oke, tepuk tangan buat kelompok terakhir ya. Sangat banyak punya cowok nih. Oke. Nah, tadi kan udah didiskusikan ya, sudah tahu barang dari mana saja yang berasal dari negara lain ya. Oke. Nah, sekarang pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara ASEAN. Coba ada yang ingat nggak ya negara ASEAN itu apa aja? Dari perempuan dulu. Yang pertama apa? Brunei, Malaysia, Filipina, Laos, ada lagi? Ada berapa jadi totalnya? Nah, Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN. Nah, di sini ada buku bacaannya, yaitu tentang judulnya Menlu Hillary Clinton memastikan ampun kebumian. Ya, Ibu mau dari kalian, dari kelompok kalian ada yang membacakan dua orang, maksudnya dari kelompok satu misalnya satu, dari kelompok tiga satu. Siapa? Yang mau baca dari perempuan sampai dari laki-laki. Yuk, siapa? Menjelang akhir pertemuan keempat Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 22 Juli 2011, malam selesai kita balik diselenggarakan acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, Hijau dan temu dari berbagai lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dibicarakan dan berbagai bisanya daerah dihadirkan seperti tari tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai syarat puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh semua hadirin dibagikan angklung berbagai tanggal hias, kemudian memainkannya bersama-sama dengan diikuti oleh Pujo. Tampak semua undangan berbagai, mereka dihadiri angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Historium asal from Indonesia, katanya juga sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto yang Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Hillary Clinton pun menjadi duta di Indonesia. Terima kasih buat yang sudah baca. Sekarang dari pertanyaannya. Ya, siapa? Kalau ditunjuk. Mau? Siapa yang mau dari pertanyaan? Ibu tunjuk aja ya. Sekarang saya apa? Ada nggak yang dari huruf R namanya? Siapa ya? RA ada nggak yang lain RA? Sama. Nah, itu kan biasa lagi perempuan namanya. Ya udah RI aja RI. Oke, silakan baca.
Oke, terima kasih buat yang sudah baca. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke. Nah, di sini ada cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berikut tersebut. Sekarang ibu mau membagikan ini ya, lembar kerjanya ya. Nanti kalian diskusikan lagi dengan kelompok ya. Oh ya, pasti sudah tidak asing kan? Oke, silakan diisi diskusi dulu dengan kelompok. Nanti ada satu orang perwakilan kelompok yang bisa mengutarakan hasil diskusinya ya. Oke, gimana udah selesai diskusinya? Sekarang ibu mau minta dari kelompok satu dulu. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang keras ya, biar yang lainnya kedengaran. Berdiri. Yang lainnya dengarkan, yang lainnya jangan dulu. Sekarang kelompok 2 nomor 1 bacakan hasilnya apa? Jadi ini ibu simpulkan ya, yang nomor 1 itu apa? Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini ya. Yang pertama, bentuk kerjasamanya itu terjalin kerjasama yang regional gitu ya, yang melibatkan Indonesia dengan negara ASEAN dengan negara Asia Tenggara ya. Nah, negara ASEAN ini sekarang itu sudah menjadi wadah untuk bekerja sama di berbagai bidang. Contohnya bidang apa aja? Ekonomi, politik, ya, sosial, budaya, dan keamanan. Nah,
berbahagia dan memperkenalkan hubungan negara lain. Oke, good ya. Sekarang siapa lagi? Tepuk tangan buat kelompok satu. Sekarang yang terakhir Oke, tepuk tangan buat semuanya. Benar semua ya jawabannya. Jadi yang pertama Indonesia itu menjadi apa? Indonesia itu menjadi apa? Ya, tuan rumah penyelenggaraan apa? Pertemuan kerjasama, ya, yaitu memperkenalkan kamu ke berbagai negara. Nah, Indonesia juga memiliki peran yaitu sebagai anggota ASEAN. Indonesia juga pernah memimpin ASEAN dan itu adalah peran Indonesia. Sekarang yang ketiga, apa soalnya? Bagaimana akan mampu dalam acara tersebut? Bagaimana? Siapa yang mau? Oke, mulai. Yang lain coba yang berani jangan mampu. Bosan dari tadi ini. Bosan yang lain. Memberitahu kepada negara yang penghitungan dunia dan terkenal. Mereka main sebagai teman-teman atau dari Indonesia. Bisa menghadirkan kebahagiaan yang bagi seluruh orang yang melihat.
Televisi ya. Sekarang contohnya nih, ada kejadian di Palestina. Tahu? Meskipun kita tidak diam di Palestina, tapi kita tahu apa yang sedang terjadi di Palestina. Apa coba? Yang Palestina dibom oleh tentara Israel. Kenapa kita tahu? Padahal kita kan bukan orang Palestina. Karena adanya globalisasi, ya. Adanya peranan globalisasi itu tentang teknologi tadi. Nah, listrik juga sama merupakan tentang globalisasi. Kenapa? TV bisa nyala. Karena ada listrik kan, kalau tidak ada listrik berarti ya semuanya udah tidak akan nyala. Nah, di sini ada teks eksplanasi yaitu tentang menghasilkan energi listrik. Ibu mau membacakan, kalian dengarkan ya. Nanti ini tanya satu-satu ya. Dengarkan makanya. Nah, listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peranan listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan listrik kemudian menjadi sesuatu yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi. Nah, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk masuk melalui pintu, kemudian diatur oleh satu pengaman, kemudian air masuk ke tangki pengaman pertahanan, dan air berada di dalam pipa besar, kemudian dialirkan ke arah turbin melalui kartu pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Nah, kemudian di energi potensial air itu menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian juga menjadi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen pertama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus digerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari air juga bisa didapat dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Nah, itu ya tadi bacaan tentang menghasilkan energi listrik. Sekarang ibu mau tanya, listrik itu bisa dihasilkan dari mana? Bagaimana prosesnya? Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, Terus? sehingga energi melalui atau pengaliran tekanan untuk menggerakkan turbin untuk mendapatkan tenaga energi yang besar. Oke, jadi energi gerak diubah menjadi energi listrik itu di mana? Oleh apa? Turbin. Oleh generator ya. Nah, sekarang nih baca kembali nah, di sini ada paragraf 1 topik masalah ini masing-masing ya ada kelompok. Coba cari paragraf pertama itu tentang topik masalahnya apa? Siapa yang mau? Topik masalah yang ada di paragraf pertama itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Peran penting listrik di era good. Tepuk tangan buat siapa namanya?
Merah siapa? Cung. Sebelum selesai, itu mau tanya dulu. Jadi siapa yang mau menjelaskan kita hari ini dari apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Proses menghasilkan listrik apa? Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Oke, udah ya. Jadi globalisasi itu apa tadi? Faktor penerusnya apa? Contohnya, faktor utamanya? Faktor utamanya? Faktor utama karena ada globalisasi itu apa? Transportasi juga. Oke. Dengerin dulu, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan hari ini yang sama waktunya udah selesai. Nanti kalian di rumah tugasnya tuliskan proses dihasilkannya listrik sekaligus digambar ya.